Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kamu hari ini? Saya berharap kamu tetap selalu dalam lindungan Tuhan dan diberi kesehatan selalu. Nah, hari ini ada satu tema yang ingin saya bahas, yaitu mencari langkah yang benar untuk meraih sukses dan bukan teori, tetapi praktek. Sebelum kita membahas hal ini, seperti biasa, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Biarlah tak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami semangat, Engkau yang memberi kami hidup, dan Engkau yang memberi kelegaan bagi kami. Terima kasih Allah Bapakku. Bapa, sebentar juga kami akan mendiskusikan tentang segala kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hatinya melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Bapakku, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Saya ingin membuka satu ayat Alkitab di dalam Yosua 1 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Banyak orang yang menjadi bosan dan menjadi jenuh untuk mencari kesuksesan karena dia tidak tahu bagaimana dan apa yang perlu diperbaiki dalam hidupnya untuk mencari kesuksesan tersebut. Kita mungkin sering mendengar teori yang begitu banyak membahas tentang untuk menjadi orang sukses. Tetapi praktiknya tidak begitu mudah. Atau sama sekali kamu malas untuk melakukan praktiknya. Ada beberapa tahap untuk menjadi orang sukses. Nah, tahap untuk menjadi orang sukses yang pertama yaitu harus menemukan diri sendiri dulu. Maksud saya seperti ini, bagaimana cara menemukan diri sendiri. Banyak nih orang yang sampai saat ini di mana usianya yang sudah dewasa atau maaf saya berbicara di mana umurnya yang sudah di atas 40 atau 30 ke atas belum menemukan jati dirinya. Apa karakternya dan bagaimana sifat-sifat pribadinya. Ya, ini memang mungkin banyak Anda ketahui. Kamu yang saat ini yang berada di depan komputer ataupun laptop yang mendengarkan ucapan saya, mungkin kamu berpikir, Mas Roni ini ada betulnya juga. Karena apa? Saya sendiri pun pernah mengalami hal ini, di mana saya merasa segala sesuatunya itu datar, flat, dan tidak ada perubahan. Jadi saya coba introspeksi diri. Mengetahui dirinya sendiri bukan berarti harus tahu siapa namanya, umurnya berapa, lahirnya kapan, dan di mana. Maksud saya, apakah kamu tahu apa kesukaan kamu yang kamu paling tidak suka dari diri kamu dan bagaimana karakter kamu sebenarnya yang bukan ikut-ikutan dengan orang lain. Yang orisinil, yang selama ini, apakah dirimu selalu mencontek orang lain agar dipuji atau mau menjadi diri sendiri? Atau gak mau mencontek karakter orang lain? Di mana diri kamu sebenarnya? Bagaimana jati diri kamu? Apa kamu mengenali kepribadian kamu? Oh ya Mas Roni, selama ini saya suka pakai topeng. Karena kalau tidak seperti itu, klien saya lari. Sebenarnya saya tidak suka cara itu Mas Roni. Ayo, pasti dalam hatimu berkata hal ini kan? Atau contoh lainnya, Mas Roni saya nggak bisa menjadi diri saya. Saya lebih senang melihat orang lain berkarakter seperti itu dan saya ingin mencontohnya. Apakah kamu nyaman? Dan bisa berapa lama kamu bertahan seperti itu? Melihat atau mencontoh sifat-sifat orang lain yang bukan ada pada diri kamu sendiri. Sama juga kamu seperti pakai topeng. Gue nggak pakai topeng Mas Roni. Cewek itu pasti nggak jadi sama saya.
Pasti kamu pernah berpikir seperti ini. Di mana untuk mendapatkan seorang wanita atau yang ingin kamu puja-puja, kamu keluar dari karakter kamu yang aslinya. Sebenarnya rahasianya sangat gampang. Untuk mencari wanita ataupun seseorang untuk dijadikan pacar, jadilah diri kamu sendiri. Karena seutuhnya semua itu akan terbuka dan akan terpapar kepada dia bagaimana karakter kita yang sebenarnya. Bukan harus dibuat-buat. Kamu merasa nyaman atau tidak nyaman menggunakan karakter orang lain. Itu saja intinya. Jadi, jadilah diri sendiri. Jangan mencontek orang lain. Oh ya Mas Roni, kalau nggak pakai topeng, bos saya nggak suka sama saya. Ini banyak terjadi, baik di lapangan pekerjaan ataupun di tempat di mana kita berada, misalnya di sekolah ataupun di tempat pekerjaan kita. Hal ini sudah biasa terjadi, di mana ya seperti biasa kalau orang Medan bilang itu orang yang selalu angkat telur kepada bos. Dia ingin mencari perhatian dari bos dan selalu ingin diperhatikan sifatnya. Tetapi itu karakter, bukan dirinya. Dia ingin mendapat pujian dari bos, melakukan hal-hal yang terkadang membuat orang lain jengkel. Ini yang terkadang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Jawab dengan jujur. Atau udah coba dari diri sendiri, rasanya nggak bisa loh Mas Roni. Kalau kamu melakukan hal ini, semua berarti kamu belum menemukan diri kamu sendiri. Coba, jangan contoh karakter orang lain. Ini yang perlu kamu tanamkan dalam diri kamu. Lalu bagaimana Mas Roni biar saya bisa menjadi diri sendiri? Ingat kata-kata saya ini. Untuk menjadi orang yang sukses dan menemukan diri sendiri, kamu harus menjadi orang yang mandiri. Mandiri itu apa sih Mas Roni? Mandiri itu tidak bergantung kepada orang lain. Segala sesuatunya kita lakukan sendiri. Dan hal ini sangat baik untuk kedepannya. Misalnya kamu sekolah atau kuliah. Kamu berada di luar kota. Usahakan kamu jauh dari saudara ataupun orang-orang yang kamu kenal. Loh, kenapa harus begitu Mas Roni? Sementara kan ini sangat perlu. Karena kita belum tahu daerah. Ini melatih diri kamu untuk lebih tahan dan tahu apa yang harus kamu pertanggungjawabkan. Belajar untuk mandiri. Karena disinilah terlatih di mana kekuatan kamu, di mana jati diri kamu, dan karaktermu tahan atau tidak. Kamu bisa hidup mandiri atau tidak. Saya mengalami hal ini karena pada dasarnya karakter orang yang baik itu adalah orang yang harus hidup mandiri, bukan bergantung kepada saudara, kepada keluarga, ataupun teman-teman. Ini sangat berguna untuk kedepannya nanti. Coba kamu lakukan. Saya yakin percaya apa yang saya katakan tadi itu ada benarnya. Kita jangan terlalu bergantung kepada saudara, kepada teman-teman. Sedikit ada masalah, kita langsung mengadu kepada keluarga ataupun teman. Ini melatih diri kita untuk tidak menjadi orang yang cengeng dan tidak menjadi orang yang lemah. Jadi, mandiri adalah hal yang penting yang harus kamu tanamkan untuk menjadi orang sukses. Lalu level yang kedua yaitu menemukan keunikan diri. Tidak bisa ditemukan keunikan diri kalau kita ingin menjadi sukses. Kalau kamu belum menemukan keunikan diri kamu sendiri, apa yang menjadi keunikan dirimu yang menyenangkan bagi orang lain, kamu tidak akan pernah tahu apa arti sukses itu. Maksud saya untuk menemukan keunikan diri yaitu
Ketika kamu lahir, kamu pasti punya keunikan diri sendiri. Misalnya artis penyanyi, Judika, dan Once. Kalau saya pribadi melihat Judika, karismanya lebih nampak kalau dia melakukan vokal dan bernyanyi sendiri. Sedangkan Once, karismanya lebih nampak saat dia bernyanyi secara berkelompok dan mengandalkan bandnya. Ini keunikan masing-masing dari diri mereka. Mereka sama-sama penyanyi, tetapi mempunyai keunikan diri sendiri yang membuat orang menjadi kagum atas apa pertunjukan mereka tunjuk yang dia berikan kepada penontonnya. Seperti pemain bola, seperti Messi dan Ronaldo. Masing-masing mempunyai keunikan sendiri. Satu profesi yaitu pemain bola. Tetapi di mana Ronaldo, mereka lebih suka para penonton dengan cara cepat dia membawa bola seperti untuk melakukan cetakan gol atau mengoper bola kepada teman-temannya. Sedangkan seperti Messi, dia mempunyai keunikan sendiri. Dia lebih tenang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Nah, inilah setiap manusia pasti mempunyai keunikan diri sendiri. Seperti kamu saat ini, di mana passion kamu mungkin di bidang IT. Kamu bisa kembangkan itu. Kamu bisa menolong orang lain, mungkin dia kurang mengerti tentang IT. Kamu bisa membagi tahu bagaimana cara menjalankan suatu program ataupun aplikasi-aplikasi yang mereka tidak tahu. Dan saya sudah pernah melakukan ini. Di mana teman-teman bekerja saya yang ingin mendownload musik MP3, mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin mereka belum terbiasa dengan menggunakan komputer ataupun gadget-gadget tertentu. Lalu saya mengajarkannya dan mereka merasa senang karena pengetahuan saya di bidang itu juga. Mungkin kamu yang saat ini sukanya menjahit, ada orang yang senang dengan jahitan kamu. Kamu bisa membuat desain-desain di mana orang-orang membutuhkan jasa kamu untuk membuat apa yang diinginkan mereka tentang jahitan kamu. Banyak lagi. Temukan diri kamu dan keunikan diri kamu. Jadi, jangan menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Itu sangat penting. Keunikan ini penting. Karena dari keunikan diri kita, orang akan tahu apa keunikan dari kamu yang bisa membuat orang itu senang. Nah, hal ini yang perlu kamu kembangkan. Terus, bagaimana menemukan keunikan diri kita? Caranya gampang. Lakukan apa yang diri kamu sukai agar orang menjadi bahagia, bukan ikut-ikutan karakter orang lain. Ini harus kamu lakukan dan praktekkan, jangan hanya mendengarkan perkataan saya saja. Coba temukan apa keunikan dirimu. Saya yakin kalau kamu menemukan keunikan diri kamu, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan merasa terbebani karena kamu menyukai dengan pekerjaan kamu itu sendiri. Kembangkan hal itu. Banyak orang-orang yang sukses, dia melakukan satu hal dan mengembangkan apa yang dia senangi itu. Bukan ikut-ikutan orang lain. Misalnya kita melihat mungkin orang sukses di bidang berdagang, lalu kita ikut-ikutan cara dia, tetapi jiwa kita bukan di situ. Dan akhirnya kita mentok, nggak tahu harus berbuat apa. Ya, jadi untuk mencapai kesuksesan itu kita tidak bisa lagi mendapatkannya. Jadi cari apa passion kamu, apa keunikan diri kamu. Mungkin untuk saat ini, lakukanlah apa yang membuat diri kamu senang dengan lihat respon orang lain atas perbuatan kamu. Apabila orang senang, nah di situ keunikan diri kamu yang perlu dikembangkan. Dari hal yang kamu lakukan, pasti saya yakin percaya, kamu pasti akan berhasil. Nah, ada 2 respon atas keunikan diri kamu yang kamu lakukan kepada orang lain. Yang pertama, ada orang yang memuji, lalu ada orang yang tidak memuji. Cari hal apa yang kamu sukai yang mendapat pujian dari orang lain
Nah, disitulah keunikan diri kamu berada. Lalu, level berikutnya, coba temukan karir yang tepat berdasarkan keunikan diri kamu tadi. Misalnya, kalau saya sudah menemukan keunikan diri saya sendiri. Yaitu, saya suka berbicara dan ingin dari pembicaraan saya itu mengubah orang lain untuk menjadi berpikir positif. Dan ini sudah menjadi passion saya. Dan selalu saya bawa juga dalam doa. Karena saya tidak bisa mengandalkan pikiran dan kekuatan saya sendiri. Saya akui, saya perlu bimbingan dari Tuhan. Dan ini tidak terlepas dari kehidupan kamu juga. Maka saat ini saya memutuskan menjadi seorang YouTubers yang bisa merubah pikiran orang lain menjadi positif oleh kata-kata saya. Dan semua itu atas izin Tuhan. Karir yang tepat saja sudah kamu temukan dan keunikan kamu sudah kamu temukan. Misalnya kamu di bidang IT. Nah, kamu mempunyai keunikan di situ, lalu kamu kembangkan. Atau yang seperti tadi saya katakan, kamu menjahit baju. Kembangkan hal itu. Perbesar apa peluang usaha yang cocok di bagian keunikan dari diri kita. Saya yakin dengan berjalannya dan kamu melakukannya praktek, kamu akan menemukan baik kesulitan dan apa solusinya. Jadi jangan pernah menyerah. Terus kembangkan, asah keunikan diri kamu sendiri. Misalnya kamu menjahit baju, kamu bisa menjahit dan pasarkan banyak. Gak harus sekarang harus mulut ke mulut, bisa melalui media online. Di mana mungkin ada orang-orang sebagian yang ingin memiliki hasil desain dari baju kamu. Kamu bisa pasarkan melalui media sosial ataupun platform lainnya. Banyak contoh-contoh yang lainnya yang perlu kamu ikutin. Dan saya tidak bisa menjelaskannya di video ini. Mungkin terlalu panjang kalau saya menjelaskan hal itu. Kalau kita melakukan segala apa yang kita senangi dan dapat pujian dari orang lain, maka disitulah passion dan keunikan diri kamu. Ingat kata-kata ini. Sekarang saya ingin kamu ambil buku dan pulpen. Tulis apa keunikan diri kamu. Terus tulis apa strategi untuk mengembangkannya. Terus kalau saya pemula gimana Mas Roni? Gampang. Kamu harus fokus sampai mampus tentang keunikan diri kamu. Loh, kok sampai mampus Mas Roni? Saya yakin percaya kalau kamu melakukannya terus-menerus, kamu akan menemukan satu keberhasilan dan kesuksesan. Dan ini butuh proses, tidak instan. Disitulah rasa senang kamu kalau sudah kamu temukan. Saya yakin apapun, segala rintangan dan halangan kamu tidak akan pernah pedulikan. Kamu tetap fokus tentang apa yang kamu kerjakan. Lakukan, praktekkan. Jangan kamu hanya mendengarkan apa yang saya katakan. Temukan keunikan diri kamu. Kembangkan. Cukup mudah kan untuk menjadi orang sukses? Yang pertama yaitu menjadi diri sendiri. Lalu level berikutnya yaitu cari keunikan diri kamu. Nah, dari keunikan diri kamu naik satu tingkat yaitu temukan karir. Apa yang bisa kamu kembangkan di keunikan kamu dan bisa untuk dijadikan sebagai bisnis. Nah, itu saja yang perlu saya jelaskan. Jika kamu sudah melakukan praktek ini, saya ingin kamu menuliskan di kolom komentar apakah yang saya katakan ini benar atau tidak. Saya tunggu jawabannya. Dan jika ini berguna, kamu bisa sharing buat yang lainnya. Biar mereka mengerti dan tahu bagaimana strategi untuk menjadi orang yang sukses. Nah, saat ini seperti biasa saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Buat apa yang hari ini kami diskusikan. Bapa, Engkaulah
sumber kekuatan kami. Kaulah sumber hikmat dalam hidup kami. Daripadamu-lah pengetahuan kami. Saat ini, Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah penyertaan-Mu hadir dalam diri kami. Terus kami belajar dan belajar. Tak ada kata keberhasilan kalau tidak melalui proses. Dan biarlah segala kehendak-Mu yang terjadi Tuhan atas hidup kami. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami saat ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Baik teman-teman, jadi kamu udah tahu rahasia untuk kesuksesan. Dan ingat firman Tuhan ini di dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Ingat, Tuhan selalu berserta kita. Biarlah kiranya hidupmu semakin diberkati. Haleluya. Amin.